Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa nasihat, beberapa arahan dan juga penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Insya Allah, ya, beberapa bulan ke depan masih ada pelaksanaan ibadah umroh dari mulai Januari, Februari, sampai nanti pada saat umroh di bulan Ramadan. Hanya saja di sini saya akan memberikan nasihat. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu lebih mantap lagi di dalam niatnya, agar niatnya itu betul-betul karena Allah, betul-betul mengharapkan ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Nah, yang saya akan jelaskan ini Bapak Ibu, yaitu mengenai pahalanya orang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, orang yang umroh itu akan diampuni dosa-dosanya. Dalilnya apa, Bah? Dalilnya, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya, ya, itu merupakan penghapus dari beberapa dosa, dari beberapa kesalahan di antara keduanya. Berarti dalil ini menjelaskan kenapa terkadang orang itu sudah umroh, pengen umroh lagi. Karena ingin dihapus dosa-dosanya, ingin diampuni dosa-dosanya sesuai dengan dalil yang tadi saya sebutkan. Ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh berikutnya itu menjadi penghapus beberapa dosanya dan juga beberapa kesalahannya di antara keduanya itu. Itu yang pertama. Berarti dari sekarang apabila Bapak Ibu akan umroh, niatkan di dalam hatinya, niat karena Allah, yaitu ingin diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang melaksanakan ibadah umroh itu kan tadi pahalanya akan diampuni. Berarti niatkan, saya ini umroh, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Saya ingin melebur dosa-dosa saya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, umroh itu memiliki keutamaan, diantaranya yaitu Allah akan menghilangkan kefakiran. Dalilnya, tabi'u bainal haji wal umroh. Ikut sertakanlah antara haji dan umroh, fa'inahuma yang fianil fakro wadunuba. Karena sesungguhnya keduanya itu dapat menghilangkan kefakiran dan juga dapat menghapus dosa. Kama yang fil kiru khobasal hadid wadhahabi wal fiddah. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat besi, sebagaimana pandai besi juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada emas dan perak. Jadi betul-betul bersih. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa orang yang haji dan umroh itu akan dihilangkan oleh Allah dari kefakiran. Makanya kan ada orang itu ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang yang haji, orang yang umroh itu justru makin kaya. Karena memang dalilnya seperti itu. Allah akan ganti seluruh biaya yang Bapak Ibu keluarkan. Tidak perlu Bapak Ibu merasa khawatir, tidak perlu Bapak Ibu tuh merasa hartanya berkurang. Betul memang membutuhkan biaya puluhan juta. Tapi Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian Allah juga akan ganti di dunianya dengan harta yang berlipat-lipat lagi. Itu ya. Dijauhi dari tadi, dijauhi dari kefakiran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang umroh atau orang yang haji ini sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Orang yang jihad fisabilillah Bapak Ibu, kalau dia mati, matinya berarti mati syahid. Nah, dalilnya jihadul kabir wasyogir wadwaifi wal mar'atil haji wal umroh. Jihadnya orang yang sudah tua, kemudian jihadnya anak-anak,
Jihadnya orang yang lemah, yang sakit-sakitan. Jihadnya seorang wanita, yaitu dengan melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umroh. Berarti kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, sama dengan jihad fisabilillah. Pol Bapak Ibu pahalanya. Kemudian yang keempat, orang yang haji atau orang yang umroh ini merupakan tamunya Allah. Orang yang spesial Bapak Ibu. Ya, wafdullahi salasatun. Ya, tamunya Allah itu ada 3. Al-Ghazi, orang yang berperang fisabilillah. Al-Haji wal Mu'tamir, dan orang yang haji dan juga orang yang melaksanakan ibadah umroh. Berarti kalau Bapak Ibu berangkat umroh itu termasuk Bapak Ibu menjadi tamunya Allah. Ya, Duyufur Rahman. Tamunya Allah yang Maha Pengasih. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah umroh itu kan panggilan dari Allah. Dipanggil oleh Allah, dimampukan. Berarti punya keistimewaan tersendiri. Menjadi tamu-tamu kehormatan Allah. Dan orang-orang yang diqadar oleh Allah untuk bisa mendatangi Baitullah ini punya keistimewaan Bapak Ibu. Selain menjadi tamunya Allah, doanya dikabulkan. Doanya mustajab. Dalilnya, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umroh itu merupakan tamunya Allah. Da'ahum, Allah memanggil kepada mereka. Fa'ajabu, kemudian dia mendatangi panggilan Allah tersebut. Wasa'alu, apabila dia meminta kepada Allah, apabila dia berdoa kepada Allah, fa'atohum, maka Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya. Itu dalilnya seperti itu. Berarti orang yang umroh atau orang yang haji itu makbul doanya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, jangan khawatir Bapak Ibu, umpamanya Bapak Ibu akan berangkat umroh, takut ini, takut itu. Ini kita umpamakan, kan kita ingin pada saat hari-hari terakhir kita dalam keadaan husnul khotimah. Umpama di qadar Allah sedang melaksanakan haji, sedang melaksanakan ibadah umroh, itu bagaimana Abah? Ada dalilnya Bapak Ibu. Ya, dijelaskan dalam hadis ini mengenai umroh ya. Ya, aslinya panjang hadisnya, saya singkat saja. Ya, waman kharaja mu'tamiron famata. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, famata, maka mati dia, maksudnya meninggal pada saat dia melaksanakan ibadah umroh, kataballahu lahu, maka Allah akan menulis baginya ajron mu'tamiron, pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Berarti umpama terjadi sesuatu, Bapak Ibu meninggal pada saat melaksanakan ibadah umroh, maka setelah meninggal itu Bapak Ibu terus mendapatkan kiriman pahala dari Allah setahun sekali, sama dengan dia melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Kalau yang haji berarti dia setiap tahun seperti orang yang haji terus, dia mendapatkan pahala itu. Kalau yang umroh pun demikian. Ya, umpama pada saat umroh tiba-tiba sakit meninggal, nah berarti akan mendapatkan pahala, aliran pahala orang yang umroh setiap tahun terus menerus sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Berarti itu yang kita cari Bapak Ibu. Ya, pahalanya luar biasa. Hanya saja dalam hal ini kita berusaha bagaimana caranya agar ibadah kita sukses. Kemudian juga kan tadi mungkin bisa kembali lagi harapannya ke tanah air, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Nah, ini mah umpamanya terjadi seperti itu, Bapak Ibu tetap untung. Ya, karena dapat pahala jariah mengalir. Ya. Bahkan dijelaskan dalam hadis itu, ya, bagi orang yang sedang berihram, kemudian dia meninggal Bapak Ibu,
maka tidak perlu dikafani, cukup dengan kain ihram itu, ya. Kemudian wajahnya jangan ditutupi, karena nanti ya pada saat hari kiamat akan dibangkitkan sebagaimana orang yang sedang berihram. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya luar biasa. Nah, 6 penjelasan ini Bapak Ibu saya berikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tambah paham. Oh, berarti kalau yang umroh itu Allah akan ampuni dosanya. Allah akan hilangkan kefakirannya. Kemudian, ya, bagi seorang wanita, orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang sudah tua, itu merupakan jihad fisabilillah. Pol pahalanya. Ya. Dan juga, kemudian orang yang umroh itu merupakan tamu-tamunya Allah. Orang-orang yang spesial, yang memang dimampukan oleh Allah datang ke Baitullah. Nah, kemudian juga orang yang sudah menjadi tamunya Allah itu apabila dia berdoa, apabila dia minta kepada Allah, maka Allah akan beri, Allah akan kabulkan doanya. Mustajab doanya. Dan tentunya apabila diqadar oleh Allah, ternyata pada saat melaksanakan ibadah umrah ternyata meninggal, itu pun akan mendapatkan aliran pahala yang luar biasa sebagaimana orang yang umroh setiap tahun. Terus mengalir kepadanya. Nah, untuk itu kenapa mungkin ada orang atau tetangga sudah pernah umroh, kok ingin umroh lagi? Karena memang pahalanya pol Bapak Ibu. Nah, untuk umroh ini bisa menjadi amalan andalan Bapak Ibu. Terlebih mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh, ya. Apa sih yang perlu dibanggakan di hadapan Allah kecuali tadi amal soleh kita? Ya. Kita sebanyak-banyaknya menabung pahala. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya, yang mana apabila seseorang itu berada di tanah suci Bapak Ibu, akan mendapatkan pahala-pahala lipatan yang pol. Kalau di Masjidil Haram itu kan lipatannya sampai 100.000 lipatan. Nah, ini khusus yang Abah jelaskan itu adalah mengenai pahalanya orang yang umroh. Umrohnya saja, belum yang lainnya. Ada 6 keutamaan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, dengan adanya penjelasan ini, mantapkan di dalam hatinya, jangan sampai salah niat. Niat sudah baik nih dari awal. Oh benar, saya ini niatnya ya Allah, saya akan umroh. Saya ingin melebur dosa, ya Allah, ampuni dosa saya banyak dosa ya Allah. Boleh seperti itu, namanya niat karena Allah. Karena ada keinginan minta pengampunan kepada Allah. Kan dalilnya sudah jelas. Selain itu, mintalah kepada Allah pahala yang besar, minta pengampunan, kemudian minta ridhonya Allah, agar Bapak Ibu suatu saat nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya, sedikit nasihat ini, mudah-mudahan tambah mantep niat Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Mantap hatinya karena niat karena Allah, niat karena ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, niat ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di tanah suci. Kemudian niatkan agar Allah memberikan ridhonya dan berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala umroh yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.